Ya kan seperti itu ya. Tapi ya anyway ya saya sebagai saksi ahli ya memberikan penjelasan secara keilmuan saya gitu ya bahwa sejak tanggal 22 Desember 2022 itu kan muncul pertanyaan dari publik kan terkait dengan adanya polemik dokumen yang digunakan oleh seseorang untuk kemudian mendapatkan jabatan kan mulai dari wali kota, gubernur dan presiden begitu ya. Dan ternyata dokumen itu kan banyak sekali orang yang mempermasalahkan. Nah, saya sebagai peneliti tentu saja punya tanggung jawab secara moral maupun secara obligatori saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Tentu saja sesuai dengan domain saya ya. Jadi penelitian saya itu kurang lebih itu mencocokkan antara jadi melakukan jawaban atas inkonsistensi, inkoherensi, dan inapropriasi antara dokumen yang diklaim dengan perilaku-perilaku dan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang tidak konsisten. Seperti itu ya. Dan kita semua juga tahu kan, seperti misalnya inkonsistensi itu pada KKN misalnya, yang Barreskrim mengatakan KKN itu terjadi pada akhir 1983, ternyata yang bersangkutan mengatakan awal tahun 1985. Nah, inkonsistensi ini ada di sini, kan? Kemudian kita korelasikan juga dengan dokumen yang diklaim. Karena dokumen itu dinyatakan diperoleh pada akhir tahun 1985 di wisuda November. Artinya inkonsisten, inkoheren dengan KKN awal 85. Sebab tidak mungkin kalau mahasiswa UGM itu awal 85 baru KKN lalu November 85 juga sudah wisuda. Nah ini ya inkoherensi dari variabel-variabel data inilah yang saya jadikan sebagai objek penelitian saya gitu. Nah jadi disitulah saya berperan kan ya untuk melakukan itu. Dan kemudian penelitian saya ini juga tidak cuma terhadap perilaku yang terlihat pada video maupun pada media-media begitu ya, tapi juga pada pernyataan-pernyataan verbal, tapi juga pada data science. Jadi kita ini tidak boleh menafikan ya, sekarang ini dunia digital itu data yang ada pada digital itu adalah bagian dari data science. Data science itu kita nggak usah harus katakanlah melihat sendiri gitu ya, atau ada dokumen analog, bukan. Itu semua data science itu memperbolehkan, mengizinkan apa yang ada pada digital itu adalah sebuah data yang bisa kita olah dengan teknologi yang sangat luar biasa sekarang gitu. Contoh misalnya ada kan kemarin waktu digelar perkara khusus, bukan di sini ya, saya ingin memberikan karena korelatif sekali dengan hari ini. Salah satu kuasa hukum pihak terdumas itu menyatakan bahwa nggak bisa kalau melakukan penelitian dengan dokumen yang analog kan begitu. Dan ke dokumen yang analog itu kemudian didigitalkan, difoto dan sebagainya. Oh itu ketinggalan zaman. Karena data science sangat memungkinkan untuk itu. Jadi contoh analoginya adalah sekarang ini dokter di Indonesia bisa mengoperasi pasien di Afrika, bisa mengoperasi pasien di ini tanpa dia harus hadir. Dan bagaimana dia bisa mengoperasi secara presisi karena data science. Jadi data dari pasien, kemudian bentuk tubuh pasien maupun organ yang akan dioperasi itu dikirimkan dari Afrika ke Jakarta, dan dokter itu melakukan operasi dengan menggunakan data-data sains tersebut gitu. Jadi ini sangat bisa dipatahkan, dan saya sebetulnya hari ini pun juga siap untuk diperiksa berjam-jam. Saya udah siap mental kalau misalnya, karena saya pengen menyampaikan kebenaran kan gitu. Tapi apa artinya 68 pertanyaan itu saya jawab kalau tadi itu objek utamanya yaitu ijazahnya nggak hadir di sini. Nah Bu, itu kan tadi Bu bilang ijazahnya nggak hadir di situ. Disampaikan nggak kenapa, apa alasannya oleh? Ya tidak ada alasan. Nggak ada. Ya tidak ada penjelasan sama sekali. Ya sudah Ibu tulis saja sebagai jawaban saya kan begitu. Dan Ibu sempat mempertanyakan itu kenapa nggak ditampilkan? Ya saya sampaikan pernyataan ya kalau memang tidak ada ijazah asli ya saya sampaikan itu sebagai jawaban saya gitu kan. Apa, Bu? Ya saya keberatan. Udah pas Ibu tanya ijazahnya nggak? Tidak ada. Tidak. Dia jawabnya apa? Tidak ada jawaban di situ. Sama persis seperti waktu gelar perkara khusus. Jadi pertanyaan kami, permintaan kami ya didiamkan saja gitu. Jadi tidak ada menggantung di udara gitu ya. Foto pun tidak diperlihatkan. Sama juga dengan waktu di gelar perkara khusus juga gitu kan. Pertanyaan itu menggantung juga. Jadi sebenarnya kan seperti Pak Egy Sujana juga protes akhirnya kan. Lebih baik kalau begini kita walk out, walaupun kita sebenarnya siap gitu. Berarti ini Ibu walk out? Oh enggak, saya tanya enggak, kita juga tidak walk out waktu gelar perkara khusus, kita tidak walk out. Tapi sebetulnya gini, tata cara atau prosedur dari gelar perkara khusus kemarin tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di awal. Karena di awal itu ada 3 poin. Pertama, sesi pertama adalah
kesempatan kepada pendumas, termasuk saksi ahlinya, untuk memberikan penjelasan dan sebagainya. Sesi kedua adalah penjelasan dari terdumas, kuasa hukumnya maupun saksi ahlinya. Sesi yang ketiga adalah tanya jawab, bahkan mungkin bantahan atau debat itu tidak ada. Jadi dan kemudian kami itu udah siap dengan semua bahan, bahkan sampai malam sekalipun kami udah siap gitu kan. Karena yang justru yang kita butuhkan itu sesi ketiga itu kan. Diskusi itu gitu, termasuk juga dengan stakeholder yang dihadirkan. Karena pada gelar perkara khusus itu yang dihadirkan ada Komnas HAM, ada DPR, ada Kompolnas, ada saksi ahli independen, ombudsman dan semuanya itu. Tapi kita tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi di situ gitu ya, sehingga ya percuma juga, apalagi ijazahnya tidak hadir ya. Diinfokan nggak habis ini ada? Dalam gelar perkara khusus itu disampaikan nggak? Kapan disampaikan kesimpulannya? Ya itu belum ada penjelasan. Kami sudah selesai sekitar 2,5 jam ya, 2,5 jam. Kemudian kami ya sudah selesai begitu aja tanpa penjelasan dan kapan akan di. Nah, sebetulnya kita juga sedikit kecewa ya karena sesi kedua itu ternyata pada sesi di mana para stakeholder itu diminta keterangannya kan kita nggak hadir karena kita sudah diminta untuk keluar dari ruangan tersebut gitu. Nah mudah-mudahan ini kalau kayak begini nih, kalau menurut saya ya sudah Allah biarkan bekerja. Karena kita sudah tidak punya kesempatan lagi kan. Sebab gelar perkara khusus sudah sesuai dengan permintaan kita, tapi ternyata isi atau konsep dari gelar perkara khusus tidak sesuai dengan apa yang kita butuh atau masyarakat butuhkan sebenarnya gitu. Kan kita mewakili masyarakat kan untuk bisa. Tapi ya sudah, mudah-mudahan keadilan bekerja di sini. Mudah-mudahan kebenaran itu akan terbuka ketika jalannya sudah kita buka dengan keberanian kita ya untuk melakukannya gitu. Ada pertanyaan lagi? Ini kan Ibu juga namanya udah muncul sebagai terlapor Bu ya. Maksudnya mengingat ini kan yang melaporkannya ini adalah Pak Jokowi ya Pak. Maksudnya dari Ibu sendiri memang Ibu nggak takut di penjara atau gimana gitu? Oh kalau yang sekarang itu bukan Pak Joko Widodo, yang ini ya, yang hari ini itu laporan dari 5 pihak yang kita juga nggak tahu jati dirinya ya. Jadi kalau saya sih bicara begini, bukan soal legal standing apa, tapi keberadaannya, keabsahannya sebagai pelapor, itu kan juga perlu diklarifikasi. Mereka siapa, punya kapasitas apa, ya kan? Kan ini kan seakan-akan seperti menerima laporan dari sosok yang tidak ketahuan jati dirinya siapa kan? Nah kan makhluk yang misterius, manusia misterius lah begitu. Kita nggak bilang, ya itu kan harus klarifikasi dulu kan. Artinya saya tuh sebenarnya